Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin kana sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat kepada khatib sendiri dan semua ahli Jumat, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Bersyukur kita kepada Allah pada hari ini, saat ini kita sedang memenuhi seruan Allah, yakni melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia ini pada Sayyidul Ayyam ini. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini tepat kita berada di pertengahan bulan Sya'ban tahun 1443. Dan mengenai bulan Sya'ban ini atau pertengahan bulan Sya'ban ini, kita umat Islam mengenal nisfu Sya'ban. Walaupun terdapat perbedaan para ulama terkait mengenai bagaimana memperlakukan nisfu Sya'ban, yang ada yang berpendapat pada malam nisfu Sya'ban itu adalah malam di mana buku catatan amal kita setahun yang lalu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala ke Lauh Mahfuz. Terlepas dari semua perbedaan pendapat yang ada, kita semua yakin sepakat bahwa kapanpun buku catatan amal kita disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berharap mudah-mudahan buku catatan amal itu disetorkan kepada Allah dalam keadaan baik, tidak berlumuran dosa, tidak mengandung atau tertera angka-angka yang buruk terkait dengan khilaf dan noda kita. Kita berharap mudah-mudahan buku catatan amal kita adalah buku catatan amal baik dalam hidup kita sehari-hari, sehingga segala dosanya, segala khilafnya dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan bulan Sya'ban, beberapa hadis menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan bulan Sya'ban sebagai bulan yang langsung rapat kepada bulan Ramadan, sehingga bulan Sya'ban digunakan untuk mempersiapkan kehadiran atau datangnya bulan Ramadan. Pada bulan inilah Rasulullah SAW memperbanyak ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya. Pada bulan inilah Rasulullah SAW mengingatkan kepada umat manusia, kepada umat Islam, bahwa sebentar lagi akan datang kepada kita tamu agung, yakni bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis dari Salman radhiyallahu an, khotobana Rasulullah SAW fi akhiri Sya'ban. Begitu kata para sahabat. Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, berceramah kepada kami pada akhir bulan Sya'ban. Dan ceramah itu tidak lain adalah memberikan penjelasan, keilmuan, pengetahuan tentang bagaimana seorang muslim menjalani bulan Ramadan.
Di samping Rasulullah berceramah di akhir bulan Sya'ban, juga Rasulullah menyampaikan kalimat tahniah, penyambutan atau tarhib terhadap bulan Ramadan. Salah satu kata-kata Rasulullah dalam menyambut bulan Ramadan, Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadana sayyidus syuhur, famarhaban bihi wa ahlan." Telah datang kepada kalian semua bulan Ramadan, sayyidus syuhur, tuannya bulan-bulan yang ada, bulan yang terbaik, famarhaban bihi wa ahlan, maka selamat datang wahai Ramadan, selamat berjumpa dengan kami. Ja'a syahrus syiyam bil barakah, datang bulan Ramadan, bulan saum dengan penuh barakah, fa akrim bihi min zairin huwa'at, maka muliakanlah bulan Ramadan itu sebagai tamu yang datang kepada kita. Hadirin al-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian saum atau berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat ini, wajib hukumnya umat Islam melaksanakan puasa atau melaksanakan saum pada bulan Ramadan. Kemuliaan yang lain pada bulan Ramadan bukan hanya karena bulan Ramadan umat Islam disuruh berpuasa, tetapi juga pada bulan Ramadan turun Al-Quran. Dan kita tahu bahwa Al-Quran adalah way of life, jalan hidup bagi umat Islam. Dan kepada Al-Quranlah kita harus berpegang teguh untuk supaya hidup kita tidak melenceng jauh dari Al-Quran. Pada bulan Ramadan juga ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, di mana satu malam Lailatul Qadar bagi orang yang mendapatkan nilainya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan apabila dikonversi kepada tahun, kurang lebih 83 tahun. Kalau kita melihat rata-rata umur umat manusia, kata Rasulullah, umur ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita berusia 70 tahun, kita sudah bisa menghitung berapa tahun yang diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak setengahnya atau mungkin hanya seperempatnya. Tetapi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, 83 tahun umur kita diisi dengan ibadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya bulan Ramadan. Oleh karena itu, umat Islam ketika akan datang bulan Ramadan harus menyambutnya dengan gembira. Gembira dalam arti siap menerima segala perintah Allah. Gembira dalam arti siap menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Sehingga ada hadis yang menyatakan bahwa man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira, berbahagia karena akan datang bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya dari jilatan api neraka. Oleh karena itu, maka umat Islam ketika menghadapi bulan Ramadan tidak boleh disamakan dengan menghadapi bulan-bulan yang lainnya. Sejak hari ini, bahkan sejak bulan Rajab idealnya, kita sudah benar-benar mempersiapkan bahwa kita akan kedatangan tamu agung bulan Ramadan dan kita akan memasuki bulan itu. Sehingga jaminan Rasulullah apabila kita bergembira, berbahagia karena akan masuk bulan Ramadan, maka jasad kita diharamkan dari jilatan api neraka. Niatkan dengan sungguh-sungguh. Walaupun setiap selesai bulan Ramadan kita kadang-kadang selalu menyesal bahwa kenapa bulan Ramadan tahun ini tidak diisi dengan ibadah dengan maksimal.
Tetapi ketika berpisah dengan bulan Ramadan, seringkali kita menyesal. Dan kita ingin lagi bertemu dengan Ramadan dan selalu mengulangi penyesalan itu. Tapi itulah memang manusia. Yang paling penting adalah bagaimana kita berniat sungguh-sungguh. Yang pertama, kita berniat akan sepenuhnya melaksanakan saum, melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dengan puasa yang baik. Bukan hanya puasa menahan lapar dan haus, tetapi puasa anggota badan, puasa hati kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Yang kedua, niatkan bahwa bulan Ramadan yang akan datang, kita akan mengisinya bukan hanya dengan puasa, tetapi juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada qiyamul lail, ada tarawih, ada qiyamul Ramadan. Kita niatkan semua qiyam itu, semua salat itu akan kita laksanakan dengan maksimal, dengan baik, dengan khusyuk sebagai bukti pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, niatkan sejak sekarang bahwa pada bulan Ramadan nanti kita akan bertilawah, akan bertadarus Al-Qur'an, akan banyak membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan di antara kita semua yang hadir di sini pada salat Jumat ini, kita sudah terbiasa tidak terlewat membaca Al-Quran. Tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Mungkin 1 lembar, mungkin 2 lembar, mungkin 1 juz. Apabila itu sudah berjalan, maka untuk bulan Ramadan yang akan datang, tingkatkan. Yang biasa hanya 1 lembar, coba pada bulan Ramadan setiap harinya 5 lembar, targetkan. Yang biasa hanya 5, 4, 6 lembar, pada bulan Ramadan yang akan datang targetkan 1 hari 1 juz membaca Al-Quran, sehingga 30 hari selama Ramadan tamat khatam membaca Al-Quran. Harus diniatkan seperti itu. Harus diniatkan puasa. Jangan-jangan masih ada umat Islam yang ketika akan Ramadan ia tidak berniat puasa malah. Mungkin masih ada umat Islam yang biasanya juga tidak puasa pada bulan Ramadan, sehingga tahun ini akan datang bulan Ramadan ia juga tidak berniat untuk puasa. Akan dilalui bulan Ramadan dengan biasa-biasa saja, tanpa ada peningkatan amal. Apalagi orang yang ketika bulan Ramadan tidak berpuasa, mereka memperlihatkan tidak puasanya dengan bangga. Mungkin mereka tidak puasa karena ada udzur. Mungkin mereka tidak puasa karena non-muslim, karena bukan muslim. Tapi jangan perlihatkan ketidakpuasaan itu di hadapan orang-orang yang berpuasa. Hargai orang yang berpuasa. Jangan sampai ada sebuah slogan yang karena toleransi beragama, karena orang lain yang non-muslim ada yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, sehingga muncul kata-kata atau tagar hargai orang yang tidak berpuasa. Memang kita harus saling menghargai, tapi dalam hal ini bulan Ramadan adalah milik umat Islam, di mana umat Islam harus melaksanakan puasa pada saat itu. Niatkan dengan maksimal. Jangan dianggap bulan Ramadan bulan yang biasa-biasa saja. Ini adalah bulan yang hebat, bulan yang di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa as-saumu li wa ana ajzi bih. Saum itu untukku. Ibadah-ibadah yang lain untuk kalian yang melaksanakannya, tapi ibadah saum itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, karena itu akulah langsung yang membalas saum kalian. Kalian lapar untukku, kalian haus untukku, kata Allah. Kalian lemas untukku, kata Allah. Maka aku, kata Allah, wajib membalas pengorbanan kalian dengan balasan yang berlipat ganda. Sekali lagi, mari kita niatkan dalam diri kita azam atau niat secara langsung akan mengisi bulan Ramadan dengan ibadah yang maksimal, dengan pendekatan yang bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah yang maksimal, dan dengan memperbaiki akhlakul karimah kita dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita kepada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita termasuk orang-orang yang mengisi bulan Ramadan, sehingga dengan mengisi bulan Ramadan yang maksimal, insya Allah kita akan digolongkan sebagai orang-orang yang muttaqin,
di mana surga akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.